Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita mau bahas ya tentang masalah ojek online, di mana ojek online itu meminta keinginan atau memiliki keinginan ya. Jadi yang awalnya mereka adalah statusnya adalah mitra, mereka memiliki keinginan untuk dapat menjadi pegawai atau karyawan. Nah, bagaimana kita mau melihat mengenai informasi atau berita ini? Nah, kita akan sharingkan di sini. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, kita mau disclaimer yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi saja. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date di kemudian hari. Ya. Jadi ini murni hanya untuk edukasi dan sharing saja. Nah, jika Anda memiliki suatu permasalahan hukum atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut, Anda bisa kontak kami ya di benmurconsulting.com ya. Jadi ini adalah website kami, benmurconsulting.com. Nah, kemudian Anda juga bisa menghubungi kami ya. Silakan hubungi kami di sini. Nah, di sini Anda bisa email atau bisa klik link pada di sini, pada website ini ya. Jadi jangan lupa feel free saja untuk diskusi menyampaikan masalah hukum atau mungkin terkait masalah bisnis juga bisa. Kita bisa bantu ya. Oke, kita masuk ke materi ya terkait dengan keinginan dari ojek online untuk menjadi pegawai ya. Nah, kita coba browsing dulu ya. Jadi ojek online ini mengenai informasi tersebut. Nah, kalau di berita ya mungkin mulai dari seminggu kemarin ini cukup sering ya, informasi-informasi mengenai ojek online yang ingin menjadi pegawai. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya. Nah, kalau kita lihat memang informasi yang kita dapatkan memang berbeda ya antara perlakuan sebagai mitra dan perlakuan sebagai pegawai. Nah, kita akan coba lihat dulu alasan yang menjadi ojek online ini kenapa ingin menjadi pegawai. Nah, kita lihat di katadata.go.id ya. Di sini ojek online ingin jadi pegawai, Kemenhub serahkan ke Gojek dan Grab. Nah, oke. Pengemudi ojek online menggelar demo di gedung DPR. Ya, salah satu tuntutannya ingin menjadi pegawai. Kemenhub menyerahkan hal ini kepada pengemudi dan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Ya. Menyampaikan perhatian utama Kemenhub adalah keselamatan dan manfaat ekonomi. Oke. Di Indonesia, pengemudi taksi dan ojek online bersifat kemitraan, bukan karyawan tetap. Operasional pengemudi sebagai mitra diatur oleh perusahaan. Kalau tidak patuh, perusahaan bisa mendisiplinkan lewat aplikasi. Ini membuat pengemudi sulit menerima order. Oke. Nah, kalau penumpang tidak puas, bisa mengadu dan akun mitra ditangguhkan atau suspend. Oleh karena itu, Ado berharap pengemudi taksi dan ojek online di Indonesia bisa menjadi karyawan. Taha mengatakan asosiasi pernah mengkaji potensi ini, tetapi kami bisa membayangkan akan sulit karena sepertinya tidak dapat dukungan banyak pihak. Ketua Presidium Garda, Igun Wicaksono berharap pengemudi ojek online bisa menjadi karyawan. Ia usul agar perusahaan aplikasi membuat dua skema, yakni mitra dan karyawan. Ia mencontohkan pengemudi yang menjadi mitra selama 1 atau 2 tahun dengan prediksi baik dan tanpa keluhan bisa mengajukan diri menjadi karyawan. Ini agar kesejahteraan dan jaminan bekerja terjamin dengan sistem pengupahan. Oke.
tadi ya. Jadi kalau kita lihat informasi atau beritanya ya, kita bisa simpulkan bahwa kenapa ingin menjadi karyawan karena lebih berfokus pada kepastian kerja dan penghasilan ya, karena lebih terlindungi di sana. Nah, kalau pengemudi ojek adalah mitra, artinya hubungannya adalah hubungan eh, yang sejajar, artinya hubungannya adalah hubungan keperdataan secara umum atau kerjasama biasa, di mana ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sebagai mitra, maka tidak akan terikat aturan ketenagakerjaan. Artinya perusahaan dari sisi biaya itu bisa lebih efisien. Ya, kalau dari perusahaan artinya lebih tidak perlu bayar BPJS, tidak perlu mikirin tunjangan lembur, tidak perlu mikirin THR, tidak perlu mikirin cuti, dan sebagainya. Di satu sisi, kelebihan mitra untuk para pengemudi ojol adalah sifatnya fleksibel. Dia bisa jadi mitra, tidak terpengaruh jam kerja, tidak terpengaruh aturan perusahaan sebagai pemberi kerja, sepanjang dia menyelesaikan sesuai dengan perjanjian itu tidak ada masalah. Kemudian bisa juga nyambi sebagai pekerja yang lain dan seterusnya. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya kalau dari sisi perusahaan yang mitra adalah kalau servis yang diberikan dari perusahaan atau bonus atau program yang ada itu tidak menarik, maka mitra bisa dengan mudah berpindah ke aplikasi yang lain. Sehingga tidak ada loyalitas di sini. Kemudian kekurangan bagi si pengemudi ojol sebagai mitra adalah dia tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS, tidak memiliki jaminan pensiun BPJS Naker, kemudian tidak ada promosi, tidak ada model jenjang karir, seperti itu ya. Jadi lebih seperti freelancer. Nah, itu plus minusnya. Nah, kalau dia bergeser kepada karyawan, tentu akan berdampak pada struktur biaya perusahaan aplikasi. Karena ketika itu beralih menjadi karyawan, maka mau nggak mau satu, perusahaan harus mikirin segala aspek BPJS, Naker, BPJS Kesehatan, uang lembur, kemudian uang THR, kemudian struktur skala upah, jenjang karir kalau ada, terus kemudian hal-hal lain. Di mana dia juga harus siap mengeluarkan fix cost, yaitu beban gaji yang pasti setiap bulannya. Entah itu perform atau tidak perform, gajinya harus keluar minimal UMR atau UMP. Nah, itu yang menjadi kelemahan kalau itu ojol menjadi pegawai. Tetapi di sisi lain, kalau kelebihannya adalah munculnya loyalitas, dia tidak perlu memikirkan pegawainya akan pindah karena terikat cukup kuat kalau mengenai undang-undang ketenagakerjaan dibandingkan dengan mitra, sehingga dia bisa membuat sistem kerja yang lebih produktif seperti itu. Nah, sedangkan bagi karyawan pasti ya kalau dia jadi pegawai banyak hal yang bisa didapat. Selain tadi tunjangan-tunjangan, kemudian dia juga punya hak sebagai pegawai, hak cuti dan sebagainya. Dia juga bisa membentuk serikat dan seterusnya. Kekurangannya dia nggak bisa lagi main dua aplikasi, dia nggak bisa lagi seenaknya, dia harus terikat pada aturan atau jam kerja perusahaan. Seperti itu. Jadi plus minus. Tetapi kalau kita lihat perubahannya jadi mitra ke pegawai, tentu yang pasti akan berdampak adalah faktor finansial. Ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan apakah finansialnya nyampe atau tidak dari si perusahaan.
Yang kedua adalah faktor layanan, karena akan ada perubahan mindset ya. Kalau karyawan masuk nggak masuk, sepanjang itu sesuai SOP, dia akan tetap digaji. Ya, even outputnya kecil seperti itu. Nah, kalau mitra, dia akan mempertahankan bagaimana dia akan menjadi bintang 5, layanannya bagus dan seterusnya, sehingga kualitas dari layanan ojek online ini bisa berkompetisi dengan sehat seperti itu. Nah, tentu itu pilihan ya, apakah mau menjadi pegawai atau mitra, keduanya sangat sangat terbuka dan tidak ada yang dilanggar dalam hukum di sini. Nah, ini tinggal masalah willingness saja atau masalah kemauan. Apakah mau tetap mitra atau pegawai itu benar, jadi tidak ada yang dilanggar. Ya. Nah, saya pikir itu yang kita mau coba komentari mengenai ojek online yang memiliki keinginan menjadi pegawai. Mudah-mudahan isu ini bukan hanya bergulir tapi mendapatkan solusi yang clear sehingga uh, keduanya baik dari pihak aplikasi maupun dari pihak ojolnya mendapatkan solusi yang win-win. Ya. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.